Oke, jadi begini, mulai Mbak Sela. Setelah syuting video yang terakhir, saya memutuskan untuk kembali ke tempat kerja saya di Jawa Tengah, tempat karaoke itu. Banyak yang bertanya kenapa saya kembali. Apakah saya takut? Tidak, saya tidak takut. Saya hanya ingin bersilaturahmi dan melihat keadaan teman-teman dan Mamin di sana. 3 hari setelah syuting, Mbak Sela berangkat kembali ke Jawa Tengah untuk menghabiskan waktu selama 6 hari dan 5 malam. Saya tidak ada niat untuk bekerja lagi di sana. Hanya ingin main-main saja, menghabiskan waktu, dan mungkin tanpa terlalu menonjol. Sekadar ingin tahu bagaimana keadaan di sana, ujar Sela. Malam itu, ia berpesan kepada para penonton. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia melanjutkan kisahnya tentang perjalanannya kembali ke Jawa Tengah. Saya sempat mampir ke rumah teman, Shli, sebelum berangkat. Di sana, saya bertemu dengan ibu dan adiknya. Setelah itu, saya dan suami berangkat ke Jawa Tengah. Di perjalanan, saya terus berkomunikasi dengan Shli. Saya tiba di sana dan langsung menuju ke lokasi kafe dengan deg-degan. Setelah tiba, Sela langsung bertemu dengan Mami di tempat karaoke. Saya tidak berniat untuk bekerja lagi, hanya ingin tahu kondisi terakhir dari tempat itu. Apakah Mami masih menjalankan hal-hal yang sama atau tidak? Mbak Sela bertemu dan ngobrol dengan Mami, menanyakan tentang keadaan dan situasi terkini. Di sana, ia mendapat kabar dari Shli bahwa Om Gunawan, yang sering berhubungan dengan Mami, telah meninggal dunia. Menurut Shli, ada yang bilang kematian Om Gunawan itu seperti tumbal. Saya tidak tahu pasti, tapi itu yang dikatakan Shli. Lanjut Sela, perjalanan ini penuh dengan pertemuan dan perbincangan dengan berbagai orang, termasuk teman dan kenalan lama di tempat karaoke. Kisah ini merupakan cerita lanjutan dari pengalaman Mbak Sela di dunia karaoke dan hal-hal mistis yang mungkin terjadi di sana. Mbak Sela terus menceritakan, ketika saya bertemu dengan senior di sana, mereka heran kenapa saya kembali. Iya Kak, saya cuma ingin tahu keadaan di sini, jawab saya. Mereka mengira saya kembali karena kehabisan uang. Tapi saya menjelaskan, bukan itu masalahnya. Kami kemudian membahas, bagaimana kondisi tempat kerja sekarang. Saya perhatikan banyak mobil di parkiran. Tapi itu ternyata milik Else, bukan tamu. Itu menunjukkan betapa suksesnya tempat ini sekarang. Di hari pertama kembali, Sela melihat Big Boss, pemilik perusahaan, masuk ke kamar Mami. Ini membuatnya penasaran, dan ia bertanya kepada Shirley tentang hal itu. Kata Shirley, semenjak Om Gunawan tidak ada, Big Boss yang mulai sering datang ke sini. Saya heran, biasanya dia jarang ada. Hanya muncul sebulan sekali untuk urusan gajian. Tapi sekarang, sepertinya dia lebih sering terlibat langsung. Sela melanjutkan. Tidak lama setelah itu, salah satu senior datang ke kamar, memanggil Shirley karena ada tamu untuknya. Shirley keluar sebentar dan kembali lagi setelah sekitar 15 menit. Dia mengajak saya untuk ikut menemui tamu tersebut. Setelah maghrib, saya melihat Mbak Susan melakukan ritual yang serupa dengan yang dilakukan Embok Ayu dulu. Hanya saja kali ini, yang dibawa adalah ayam hidup berwarna hitam dan beberapa bunga, bukan pendil dan telur. Kisah ini mencerminkan perubahan dan kejadian-kejadian misterius yang terjadi di tempat karaoke tersebut, membuat Mbak Sela semakin penasaran dan waspada dengan lingkungan kerjanya yang penuh dengan kejutan dan misteri. Mbak Sela terus menjelaskan, ayam yang dibawa Mbak Susan itu seperti ayam cemani, hitam semua, tapi diberi perak untuk menutupinya. Saya langsung menutup muka saya. Kamu jangan hanya bengong saja, kata teman saya, heran melihat saya terkejut dengan ritual tersebut.
Saya bertanya kepada Shirley tentang perubahan yang terjadi, terutama tentang ritual yang kini melibatkan ayam hidup dan bunga. Shirley tampaknya sudah terbiasa, mengatakan bahwa itu sudah menjadi hal yang biasa di sini. Mbak Sela terus mengisahkan pengalamannya dengan detail yang menunjukkan rasa penasarannya yang tinggi. Saya mendengar ketukan di pintu kamar senior itu. Ketika saya buka jendela, ternyata yang mengetuk adalah Mbak Susan yang ingin masuk ke kamar Mami. Setelah Mami membuka pintu, tidak lama kemudian, kira-kira 20 menit setelah itu, si owner atau Big Boss juga masuk ke kamar Mami, digandeng oleh Mami. Rasa penasaran saya memuncak. Saya meninggalkan kamar saya dan mendekati kamar Mami untuk mendengarkan. Saya mendengar percakapan dari kamar itu. Lanjut Sela. Tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan, hanya suara biasa saja. Ketika saya mendengar ada yang akan keluar, saya langsung lari kembali ke kamar saya. Sama seperti saat saya pertama kali bekerja di sini. Saya memang kepo, ingin tahu apa yang terjadi di sana. Mbak Sela mengintip dari jendela dan melihat Mbak Susan keluar dari kamar Mami dengan membawa baki kosong. Saya berpikir mungkin ritualnya sudah selesai di kamar Mami, tapi tidak sampai 2 menit. Mbak Susan kembali masuk ke kamar Mami. Kali ini, dia membawa ayam. Saya penasaran, jadi saya mengikuti Mbak Susan. Dia melanjutkan. Saya melihat Mbak Susan memotong ayam tersebut di gudang, tempat yang sebelumnya tidak digunakan. Jadi, saya pura-pura minum soft drink sambil mengikuti dia, berusaha bertingkah normal. Ketika saya berpapasan dengan Mbak Susan yang keluar dari gudang, dia membawa mangkuk kecil yang mungkin berisi darah ayam. Warna merahnya sangat pekat, itu sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Mbak Sela menambahkan, saya mencoba bertingkah biasa saja, tapi Mbak Susan melihat saya dengan pandangan yang sangat sinis. Saya bertanya kepadanya kenapa dia melihat saya seperti itu, tapi dia tidak menjawab. Itu membuat saya semakin takut, mengingatkan saya pada apa yang dilakukan almarhum Mbok Ayu sebelumnya. Saya hanya berusaha untuk tetap normal di situasi yang semakin tidak normal ini. Mbak Sela melanjutkan ceritanya dengan peristiwa yang menegangkan. Saya mencoba untuk bertingkah normal dan melanjutkan jalan saya, tapi Mbak Susan tampaknya curiga dan memperlambat langkahnya. Seakan-akan dia tidak ingin saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya mencoba berjalan lebih cepat, tapi dia tetap di belakang saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk masuk ke kamar saya. Tapi tidak lama kemudian, saya mendengar dia mengetuk pintu kamar Mami lagi. Saya penasaran dan mencoba mengintip lagi, tapi saya ketahuan oleh Mbak Susan. Dia menegur saya dengan ketus, bertanya apa yang saya lakukan di sana. Saya mencoba menjawab sekenanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan hanya berdiri di sana. Dia meminta saya untuk pergi lebih jauh, atau masuk ke kamar saja. Sela akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamarnya, dan tanpa sadar tertidur sampai terbangun pada jam 3 pagi oleh Shli. Shli menawarkan makan, tapi saya terkejut karena tidak menyadari sudah tidur selama itu. Kami berbicara sebentar dan saya memutuskan untuk tidak tidur lagi dan mulai bermain handphone. Tak lama, saya mendengar suara dari kamar mandi. Dia melanjutkan, ternyata Mami baru keluar dari kamar mandi dengan banyak kembang. Saya hanya melihatnya tanpa menyapa dan Mami hanya berbicara dengan Shli. Setelah itu, kami kembali ke kamar. Shli kemudian bertanya apakah saya berencana bekerja di sini lagi atau tidak. Saya menjawab bahwa minggu ini saya mungkin akan pulang karena ingin beristirahat. Mbak Sela mengakhiri ceritanya dengan mengatakan, sorenya, setelah asar, sudah ada tamu yang datang. Tamu itu masuk ke kamar sebelah kamar Mami. Shli diundang oleh tamu tersebut,
tapi saya memutuskan untuk tidak ikut. Pengalaman itu membuat saya berpikir keras tentang apakah saya ingin terus berada di tempat ini atau tidak, mengingat semua kejadian aneh dan misterius yang terus terjadi. Mbak Sela mengisahkan bahwa setelah asar, saat mereka hendak ke kantin, mereka menyaksikan Pak itu mual-mual dan muntah darah di dekat kasir karaoke. Kejadian itu membuat mereka bertiga sangat terkejut. Sela dan teman-temannya langsung bertindak cepat, menggotong pria tersebut ke ruang VIP untuk memberikan pertolongan. Wajah pria itu pucat pasi, tidak ada warna pada bibirnya, menunjukkan keadaan yang sangat serius. Sela mengusulkan untuk memanggil tante dari Shli atau membawa pria itu ke rumah sakit. Namun, sebelum keputusan apapun diambil, kabar tentang keadaan pria itu sudah tersebar dan semua karyawan dan Elsie, Ladies Companion, datang untuk melihat. Mami pun tiba dari arah belakang dan mulai menanyakan apa yang terjadi. Saat Mami mendekat, pria itu mulai bergerak-gerak aneh, seolah-olah ingin menyentuh tangan Mami dengan sangat. Sela menyarankan untuk memanggil kiai atau ustaz dari daerah setempat, berpikir bahwa keadaan pria itu sudah tidak wajar dan mungkin ada pengaruh mistis. Seorang waiters kemudian membawa seseorang yang dianggap bisa membantu, semacam kiai atau dukun, ke ruangan tersebut. Sela melanjutkan, demikianlah orang itu mulai melakukan ritualnya dan saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dari bawah kepala hingga kuping pria tersebut keluar asap, seolah-olah dia kepanasan. Itu membuat semua orang di ruangan itu berteriak dan panik. Akhirnya, semua karyawan dan Elsie disuruh untuk keluar dari ruangan, meninggalkan hanya beberapa orang, termasuk saya, Shli, dan beberapa saksi lainnya. Sela dan teman-temannya merasa ketakutan dan bingung tentang apa yang terjadi dan bagaimana keadaan Pak itu bisa berubah sedemikian rupa. Kejadian tersebut meninggalkan kesan yang mendalam dan rasa ingin tahu yang besar tentang apa sebenarnya yang terjadi di tempat kerja mereka itu. Mbak Sela melanjutkan dengan menceritakan kejadian yang semakin meningkat tensinya. Saat mereka menyadari bahwa orang tersebut muntah darah, bukan karena minuman, mereka langsung mengambil tindakan dengan memanggil security dan membawanya ke ruang VIP. Sela mengambil inisiatif untuk memanggil kiai dari daerah tersebut, karena merasa situasinya tidak wajar. Kiai tersebut datang dan mulai melakukan ritualnya. Namun keadaan semakin tidak terkendali ketika bahkan kiai tersebut mulai mengeluarkan darah. Situasi tersebut membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan dan bingung. Sela menyoroti reaksi Mami yang awalnya hanya diam, tetapi tiba-tiba membantah keras ketika kiai menyebutkan tentang jin atau pengaruh mistis. Sikapnya yang tiba-tiba keras dan defensif menimbulkan pertanyaan dari kiai tersebut, yang kemudian mempertanyakan mengapa Mami begitu marah jika memang tidak ada yang tersembunyi di tempat tersebut. Mami bersikeras bahwa tempat karaoke mereka murni dan tidak terlibat dalam hal-hal mistis. Situasi semakin aneh ketika, setelah kiai tersebut menyentuh dada pria yang sakit, asap keluar dari kepala dan belakang kupingnya. Hal ini menimbulkan reaksi ketakutan dan kebingungan di antara semua yang hadir, termasuk Mami yang terkejut dan mendesak agar ritual itu dihentikan. Mbak Sela menggambarkan suasana tersebut sebagai sangat tegang dan penuh dengan emosi yang beragam, dari ketakutan hingga kemarahan. Kejadian itu berakhir dengan Mami yang mencoba mengontrol situasi dan meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara internal di perusahaan. Sela, Shli, dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak nyaman dan penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kejadian mengerikan seperti itu bisa terjadi di tempat kerja mereka. Mbak Sela melanjutkan dengan menceritakan kejadian yang semakin meningkat tensinya. Saat mereka menyadari bahwa orang tersebut muntah darah, bukan karena minuman,
Mereka langsung mengambil tindakan dengan memanggil security dan membawanya ke ruang VIP. Sheila mengambil inisiatif untuk memanggil kiai dari daerah tersebut karena merasa situasinya tidak wajar. Kiai tersebut datang dan mulai melakukan ritualnya, namun keadaan semakin tidak terkendali ketika bahkan kiai tersebut mulai mengeluarkan darah. Situasi tersebut membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan dan bingung. Sheila menyoroti reaksi Mami yang awalnya hanya diam, tetapi tiba-tiba membantah keras ketika kiai menyebutkan tentang jin atau pengaruh mistis. Sikapnya yang tiba-tiba keras dan defensif menimbulkan pertanyaan dari kiai tersebut, yang kemudian mempertanyakan mengapa Mami begitu marah jika memang tidak ada yang tersembunyi di tempat tersebut. Mami bersikeras bahwa tempat karaoke mereka murni dan tidak terlibat dalam hal-hal mistis. Kejadian itu membuat semua orang yang hadir kaget, dan kiai tersebut mulai memanggil Astaghfirullahalazim, menyadari situasi serius tersebut. Mereka mencoba mengatur orang untuk membantu Mami. Tetapi karena bau busuk yang berasal dari tubuhnya, banyak yang enggan menyentuhnya. Akhirnya, kiai dan beberapa karyawan yang berani membantu mengangkat Mami kembali ke kamarnya. Dalam perjalanannya, Mami sempat kembali ke keadaan normal, tapi Pak Kiai menyarankan untuk tidak membawanya ke rumah sakit, dan lebih baik merawatnya di mes atau kamar Mami sendiri. Mereka memanggil 3 karyawan laki-laki untuk menggotong Mami, tetapi berat dan bau busuk membuatnya sulit untuk diangkat. Akhirnya, Pak Kiai dan Shli, yang merupakan ponakannya, bertanggung jawab mengangkat Mami ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, semua orang terkejut melihat kondisi kamar Mami. Lampu kamar Mami tidak terang seperti kamar-kamar lain dan memiliki nuansa yang berbeda, meningkatkan suasana mencekam dari kejadian yang sudah sangat tegang. Situasi ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua yang terlibat dan menambah misteri seputar kejadian-kejadian aneh yang terjadi di tempat kerja mereka. Dalam suasana yang mencekam, Sheila menjelaskan bahwa kamar Mami hanya diterangi lampu tumbler yang berkelap-kelip dan lilin, menciptakan suasana yang suram dan misterius. Pak Kiai hanya bisa mengucap istighfar, terkejut dengan keadaan yang dilihatnya. Shli, dalam keadaan menangis, berbicara secara pribadi dengan Pak Kiai, mengungkapkan kejujuran dan penyesalannya atas kejadian tersebut, dan menunjukkan emosi yang kuat terkait situasi Mami. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Mami mulai sadar dan memanggil sayang lagi, namun dalam keadaan yang masih sangat memprihatinkan. Shli berusaha menenangkan Mami, tetapi Mami tampaknya hanya ingin pulang. Pak Kiai, setelah melakukan wudhu, kembali masuk ke kamar Mami dan mencoba berbicara dengannya menggunakan bahasa Jawa Tengah. Tetapi Mami tidak dapat merespon secara verbal, hanya memberikan gerakan mulut yang menunjukkan keinginan untuk pulang. Situasi tersebut menjadi perhatian banyak orang, dan berita tentang kejadian aneh ini menyebar hingga warga setempat mulai berkumpul. Ada pertimbangan untuk menutup karaoke atau mengambil tindakan lain, karena kekhawatiran akan pengaruh mistis atau jin. Karyawan karaoke dan keluarga mereka merasa tidak nyaman dan takut dengan apa yang terjadi, dan semua orang mencari cara untuk menangani situasi yang semakin rumit dan penuh misteri ini.